Berikutnya adalah nomor B6. Silinder panjang berongga jari-jari R terbuat dari kepingan tipis tembaga dialiri muatan listrik searah sumbu terpanjang. Oke. Tentukanlah pada posisi R tertentu medan magnetik pada bagian rongga dalam dan bagian luar silinder. Oke. Kira-kira kalau kita gambar seperti ini persoalannya. Nah, jadi kita punya kulit silinder, selimutnya saja. Kemudian jari-jarinya R, misalkan R kapital. Kemudian dia terbuat dari tembaga. Kemudian dialiri arus. Jadi arus mengalir di selimut ini. Nah, kita ingin menghitung medan magnetik di bagian dalam rongga dan di bagian luar. Nah, kita akan gunakan hukum Ampere, tapi ada kesulitan ketika kita menggunakan hukum Ampere. Kalau adik-adik ingat, hukum Ampere integral B dot dl, tanda bulat di integral ini artinya kita ingin menghitung B dot dl tapi di sepanjang lintasan tertutup, kita sebut sebagai lintasan gamma, dan lintasan ini yang adik-adik sebut sebagai loop ampere, jadi dia lintasan yang tertutup, dan ini mesti sama dengan mu 0 I yang dikelilingi oleh loop ampere tersebut. Oke. Nah, ada kesulitan ketika menggunakan hukum Ampere untuk menghitung medan magnetik. Karena agar kita bisa peroleh dari sini sebuah formula dalam bentuk B sama dengan sesuatu, maka pertama dot product ini harus hilang dulu. Dot product ini harus hilang. Kemudian yang kedua, kita harus pilih loop ampere sedemikian sehingga kuat medan magnetik di seluruh bagian loop ampere tersebut itu magnitudenya sama, sehingga B ini bisa kita keluarkan dari integral. Baru kita bisa dapat formula B sama dengan sesuatu dari hukum Ampere. Jika dua syarat itu terpenuhi, sulit untuk memperoleh medan magnetik dari hukum Ampere. Nah, supaya kita bisa keluarkan B, pertama kita perlu memilih bentuk loop ampere supaya B.dl hilang dan B dapat dikeluarkan dari integral. Nah, untuk itu lintasan yang paling gampang terbayang, lintasan tertutup yang paling gampang terbayang itu berbentuk lingkaran. Tetapi supaya bentuk lingkaran ini dapat kita gunakan di hukum Ampere, maka silinder ini panjangnya mesti jauh lebih besar dari R. Oke? Atau istilah yang adik-adik biasanya kenal di kelas itu panjang tak berhingga, tapi tak berhingga dalam tanda kutip. Maksud dari panjang tak berhingga itu adalah bahwa rasio antara R dengan L, jari-jari dari si kulit silinder ini, dengan panjang dari silinder, itu mesti jauh lebih kecil dari 1. Atau L ini jauh lebih besar dari R. Sehingga efek di ujung-ujung silinder itu bisa kita abaikan. Jadi kita akan pakai asumsi ini supaya kita bisa pakai hukum Ampere untuk menghitung B. Nah, kemudian supaya gampang, kita coba lihat silinder ini dari depan. Jadi dari sini kita melihatnya. Pakai perspektif ini, maka adik-adik akan melihat silinder ini sebagai lingkaran saja. Oke. Nah, pertama-tama kita hitung dulu medan magnetik tapi di luar. Nah, kalau di luar, maka kita akan bikin loop ampere. Jadi kita buat loop ampere lintasan tertutup berupa lingkaran berjari-jari R. Oke. Nah, untuk daerah di luar silinder, maka jari-jari dari loop ampere ini itu mesti lebih dari jari-jari silinder. Jadi ini region pertama yang akan kita selidiki.
Nah, region pertama ini kalau kita gambarkan, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, karena kita lihat dari depan, maka kulit silinder ini terlihatnya seperti lingkaran saja. Nah, yang biru ini, itu adalah loop ampere kita. Ini adalah loop ampere. Dan kita pilih radius dari loop ampere ini lebih dari jari-jari silinder. Nah, kemudian kita terapkan hukum ampere, integral B dot dl di sepanjang loop ampere ini akan sama dengan mu 0 dikali I yang dikelilingi oleh si loop ampere. Nah, kalau adik-adik lihat, bila kita asumsikan arah arusnya ke sana, seperti yang ditunjukkan oleh panah biru ini, maka bila kita lihat dari depan sini, ini mata kita lihat dari depan sini, maka arah arus di kulit silinder ini, itu arahnya adalah masuk ke dalam bidang. Jadi arus yang mengalir di kulit silinder ini, arahnya adalah masuk ke dalam bidang. Nah, sehingga adik-adik bisa tebak kalau arusnya masuk ke dalam bidang, maka medan magnetik di sekitarnya itu arahnya akan seperti ini. Saya gambar pakai warna hitam. Kita gambarkan medan magnetik di sekitarnya. Kalau kita gambar pas di loop ampere, kira-kira gambarnya akan kayak begini, adik-adik. Tepat di atas sini, dia arahnya ke kanan, nah ke arah sini. Oke, kemudian tepat di bagian bawah, itu arahnya ke sini. Oke, kemudian kita gambar beberapa di bagian ini, arah medan magnetiknya ke sini. Kemudian di sebelah sini, arah medan magnetiknya ke sana. Nah, gini kira-kira. Jadi arah medan magnetiknya itu seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita ambil DL kita juga ke arah yang sama dengan medan magnetik. Jadi kita ambil DL, elemen perpindahan, itu juga ke arah yang sama dengan medan magnetik. Kalau kita pilih DL, itu arahnya sama dengan B, maka dot produk ini bisa jadi perkalian skalar saja. Oke, sehingga kita bisa tuliskan integral sepanjang lintasan tertutup BDL saja. Karena kita pilih DL arahnya searah dengan arah medan magnetik. Dan kalau adik-adik perhatikan, lingkaran loop ampere ini itu adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya sama diukur dari sumbu utama silinder. Sumbu utama silinder itu adalah sumbu yang melalui tengah sini, sejajar dengan panjangnya silinder. Oke. Nah, loop ampere kita, karena bentuknya lingkaran, kita bisa pandang dia sebagai kumpulan titik-titik yang jaraknya sama, diukur dari pusat atau dari sumbu utama silinder. Dan adik-adik juga bisa lihat bahwa loop ampere ini adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya sama kalau diukur dari selimut silinder. Sehingga medan magnetik di sepanjang loop ampere itu besarnya akan sama. Dengan kata lain, B yang ini itu bisa kita keluarkan dari integral.
Dan ini mesti sama dengan mu 0 I yang dikelilingi oleh loop ampere. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Integral yang ini, itu berarti kita menghitung panjang sebuah lintasan yang berbentuk lintasan tertutup, dan karena lintasan tertutupnya berbentuk lingkaran, maka integral ini itu adalah keliling loop ampere, keliling dari loop ampere. Dan karena loop ampere kita berbentuk lingkaran, kelilingnya adalah 2pi R. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, I yang dikelilingi ini apa? I yang dikelilingi itu adalah seluruh arus yang mengalir di silinder. Arus yang mengalir di silinder adalah I misalkan. Oke? Maka saya bisa tulis ini sebagai I. Jika kita umpamakan arus yang mengalir di selimut silinder ini sebagai I. Nah, maka saya bisa tulis kalau begitu B dikali 2πr itu sama dengan mu 0I, sehingga B sama dengan mu 0I per 2πr. Ini untuk R lebih dari jari-jari selimut silinder. Nah, bagaimana bila kita ingin menyelidiki di dalam rongga? Jadi R yang kita tinjau itu kurang dari jari-jari selimut silinder. Oke? Di region ini sekarang. Nah, dengan cara yang sama kita bisa gambarkan dia seperti ini. Nah, kira-kira begini. R ini, R kapital itu adalah jari-jari selimut silinder, sementara R yang merah itu adalah jari-jari dari loop ampere. Dan ini adalah loop ampere. Dan kalau adik-adik lihat, arus yang dikelilingi oleh loop ampere ini itu tidak ada. Oke, 0. Sehingga kita bisa langsung tebak kalau ruas kanan dari hukum ampere itu nilainya akan 0. Integral dari fungsi apa yang menghasilkan 0? Ya 0. Dengan kata lain, kita langsung bisa simpulkan bahwa B itu sama dengan 0 untuk R kurang dari jari-jari selimut silinder. Sehingga kita peroleh medan magnetik di luar selimut dan di dalam rongga.